Pemirsa, Perumbulok memaksimalkan proses distribusi untuk menekan kelangkaan stok beras. Pengendalian juga dilakukan dengan melakukan operasi beras murah di sejumlah wilayah. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani menjelaskan dan memperlihatkan tata cara produksi, pemeliharaan hingga proses pengemasan beras. Ia menyebut beras produksi Bulog melalui proses panjang termasuk fumigasi untuk mencegah hama serta pembersihan dan pemisahan beras. Rizal mengaku Bulog sesuai dengan petunjuk dari negara bertugas menyalurkan beras semaksimal mungkin dengan mutu yang terjaga. Hingga kini Bulog sudah menyelenggarakan penyaluran beras melalui 7 saluran, yaitu pasar tradisional, Koperasi Desa Merah Putih, pemerintah dan lembaga, TNI, Polri, outlet binaan BUMN, RPK, hingga retail modern. Andil ketujuh stakeholders itu merupakan upaya Bulog dalam memaksimalkan penyaluran beras di tengah permintaan yang melonjak dan waktu yang terbatas. Dirut Bulog juga menyebut beberapa waktu terakhir Bulog telah melakukan operasi pasar gerakan pangan murah untuk menebus beras SPHP dengan harga murah di sejumlah wilayah. Menurut Dirut Bulog, hal itu membuat ruang gerak intervensi pemerintah menjadi terbatas. Kendati demikian, Bulog memastikan setiap butir beras dikelola dan digunakan secara strategis untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat. Memang kan yang namanya penyaluran ini distribusinya kan per waktu, Mas, tidak bisa langsung. Sedangkan yang butuh kan besar ya, demand-nya besar, penyalurannya kami akan masifkan nih, Mas. Nah, makanya kami melibatkan seluruh stakeholder pemerintah ini, Mas. Dan kami kemarin juga sudah melaksanakan gerakan pangan murah serentak dengan 7.000 titik tempat penjualan outlet itu. Alhamdulillah, ini berdampak luar biasa. Demikian. Pemirsa, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani menyebut hingga saat ini Bulog sudah menyalurkan beras SPHP lebih dari 327.000 ton dari total penugasan 1,5 juta ton. Sejauh mana aksi ini menjamin ketersediaan dan stabilitas harga beras? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Muhammad Mufti Mubarok. Pak Mufti, selamat pagi. Pagi. Ya, Pak Mufti, kalau saya lihat di pemberitaan rata-rata harga beras nasional untuk beras medium ini per 7 September 2025 ya Pak, itu turun sekitar 1,06% dari sebelumnya menjadi Rp13.897 per kilo. Lalu beras SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan, juga turun 0,22% Pak, di Rp12.542 per kilogram. Sementara beras premium untuk rata-rata nasional itu turun 0,84% ke Rp15.977 per kilogram. Kalau sekilas melihat ini, apakah BPKN melihat bahwa operasi pasar beras Bulog ini efektif untuk menekan harga beras, Pak Mufti? Ya, saya kira kalau 2 bulan yang lalu kita sudah teriak-teriak bahwa harga beras premium yang memang masalah, terutama harga, dan kemudian ada persoalan di tingkat kualitas dan kuantitas di tingkat pasar, baik pasar modern maupun pasar tradisional. Tentu bahwa Bulog dengan langkah kemudian operasi ini tentu sangat terlambat kan gitu ketika dia melakukan langsung kepada masyarakat, dan kemudian peran-peran yang lain kemudian diabaikan, artinya peran swasta terutama. Ini juga menjadi catatan kita bahwa sampai hari ini kalau kita ke retail modern, kita belum ada pasokan beras itu kan gitu. Artinya baik premium maupun yang non premium itu belum ada di pasaran, sehingga kalau sudah 2 bulan lebih tentu ini persoalan kan gitu. Apalagi beras yang beredar tentu kualitasnya masih kita pertanyakan, apakah ini memang beras yang memang sudah lama dan tidak laku, atau apa kualitasnya yang masih kita ragukan dalam konteks perlindungan kan gitu. Artinya ya sangat terlambat menurut kami, karena 2 bulan bukan waktu yang pendek kan gitu. Apalagi ini pasokan di retail sampai hari ini masih kita saksikan belum kelihatan beras itu ada kan gitu. Mungkin di retail yang tradisional bisa, dan kemudian di sampel-sampel pada market tertentu mungkin dilakukan, tetapi ini kan tidak bisa menjawab isu kelangkaan beras nasional kan gitu, yang memang sudah jauh dari masalah yang utama. Pak Mufti, kalau kita lihat produksi beras, produksinya ya Pak, itu mungkin salah satu produksi tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia.
dan sampai Oktober diproyeksi akan ada produksi 31 juta ton. Di gudang Bulog disebut-sebut lebih dari 3 juta ton, ada yang bilang 4 juta ton. Masalahnya di mana kalau Badan Perlindungan Konsumen Nasional melihat apakah memang karena mekanisme distribusi berasnya, keluar beras dari gudang Bulog yang tidak begitu cepat, atau di mana Pak masalahnya Pak? Masalahnya tentu permain dari distributor, artinya dari D1 ke D2, D3 dan seterusnya D4. Ini yang kemudian menjadi persoalan kan gitu, karena sampai hari ini kan masih hanya persoalan kemudian semacam kebakaran kan gitu. Ketika ada masalah Bulog bergerak, tetapi persoalan stabilitas harga ini kan juga banyak regulasi yang mengatur, misalnya dari Bapanas, kemudian Kemendak, kemudian Kementan dan sebagainya. Tentu dari beberapa stakeholder ini tentu harus bersatu kan gitu, karena selama ini masih belum bersatu, dan ini kan persoalannya kemudian ditemukan oleh Kementan, dan kemudian meskipun bahwa Indonesia sudah surplus padi, tetapi persoalannya tidak sederhana itu kan gitu. Bagaimana mekanisme petani ke penggilingan, bagaimana kemudian cara bayar, dan kemudian bagaimana kemudian distribusi mereka, ini kan juga persoalan yang sangat panjang yang tahun demi tahun menjadi biang keladi dari persoalan kelangkaan beras ini. Dan ini tentu tidak hanya Bulog, ada ID Food, kemudian ada swasta yang jumlahnya juga cukup banyak sekali dalam permainan ini. Tidak hanya kita mengandalkan Bulog, kemudian ID Food, tapi faktor swasta ini yang lebih berpengaruh karena mereka sudah melakukan penetrasi ke petani lebih awal dari mereka kan gitu. Sementara Bulog terlalu terlambat, dan kemudian kualitasnya juga patut kita uji kan gitu. Pak Mufti, mengamankan keterjangkauan harga beras tahun ini dan juga tahun depan, Pak, apa yang harus dilakukan? Siapa komandannya yang harus segera mendistribusikan beras ini, Pak Mufti? Ya, kita tahu bahwa kartel ini cukup lama dan sampai dari tahun ke tahun masalahnya sama kan gitu. Tapi kalau kemudian pemerintah masih mengandalkan Bulog, kemudian ID Food, ya tentu kita tahulah peran-peran BUMN ini kan belum bisa menjawab isu kelangkaan, isu harga, isu kualitas. Maka kami berharap BPKN tentu menyerukan kepada seluruh stakeholder, baik pemerintah maupun swasta, terutama swasta sebenarnya, Bang Reonat, karena memang swasta ini perannya lebih besar dari pemerintah, karena yaitu tadi bahwa swasta ini tentu perannya sudah lama dan mereka sudah mengendalikan sekian banyak komoditas termasuk beras ini. Jadi tentu yang swasta ini yang menjadi konsentrasi sebenarnya, bukan pemerintah. Kalau pemerintah kan by desain bisa, tetapi kalau swasta ini yang sudah turun-temurun dan kemudian menjadi bagian dari kartel, dalam tanda kutip bisa kita sebut juga mafia, ini juga menjadi pertanyaan besar yang harus digarap oleh pemerintah. Baik, kita harap segera pemerintah bisa menstabilkan harga beras. Terima kasih Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Muhammad Mufti Mubarok sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Pak Mufti. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.